Pada malam ini saya ingin membahas satu bab. Sebetulnya tidak ada di kitabnya, tapi saya pengen bahas. Babnya itu terkait. Kenapa saya ingin bahas? Karena banyak di antara kita mengamalkannya dengan cara yang salah. Mudah-mudahan harapannya kita bisa benahi ke depannya. Apa itu? Bab walimatul urus. Bab tentang walimah, resepsi pernikahan. Itu ada babnya, ada hukumnya, dan ada syarat-syaratnya kalau kita mau datang. Pertama, dikatakan oleh ulama al-walimah, kalimat walimah itu diambil daripada kalimat al-walam wa huwa al-ijtima'. Walimah itu dari segi bahasa artinya ijtima', berkumpul, itu walimah. Kayak gini nih kumpul nih walimah namanya dari segi bahasa. Tetapi dalam syariat yang dimaksud dengan walimah yaitu ismun likulli da'wa au ta'am yuttakhad li hadits surur. Setiap undangan atau makanan yang dibuat untuk apa? Untuk kesenangan, untuk hari kebahagiaan. Sehingga walimah itu tidak harus walimah pernikahan saja. Jadi walimah itu nama makanannya itu walimah. Kita misalkan mau berangkat haji, sebelum berangkat biasanya buat selamatan, buat makanan, ngundang teman, tetangga, saudara, walimah namanya. Walimah itu dalam Islam banyak, ya, disebut dengan istilah-istilah yang berbeda. Ada walimah pindahan rumah, termasuk walimah khitan, walimah akikah nanti ya, walimatus safar dan yang lain sebagainya. Tapi fokus kita malam ini kita bahas walimatul arus, walimah atau resepsi pernikahan. Karena bab itu yang kita bahas pada malam hari ini. Walimatul arus sunnah, was sunnah ayyulim bisyah. Wa yajuz ma tayassar minat ta'am wa man du'iya ilaiha lazimathul ijabah sha'iman kana au muftir. Dikatakan walimah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita nikah, buat acara itu hukumnya sunnah. Resepsinya, walimahnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib tapi sunnah. Iya, kenapa? Karena diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika menikah, Nabi mengadakan walimah untuk dirinya dan anak-anaknya, sehingga dalam satu hadis dikatakan aulim walau bisyah. Kata Nabi, kalau kalian nikah, buatlah acara, buatlah walimah walaupun hanya motong satu kambing. Maksudnya kalau satu kambing itu kan undangan tidak banyak, walaupun kecil-kecilan bikin. Iya, pertama liidharil farah, untuk menampakkan kegembiraan. Iya, ungkapan syukur, nikmat. Nikmat bukan? Ketemu jodohnya nikmat bukan? Iya, makanya yang belum ketemu jodoh pusing kepalanya. Kok belum ketemu ini ya? Ya memang jodoh itu bagian dari rezeki. Jodoh itu bagian daripada rezeki. Orang cari rezeki itu harus ikhtiar, nggak cukup doa saja. Berdoa mudah-mudahan ya Allah ditemukan jodoh, nggak ketemu, nggak ada ikhtiarnya. Tapi ikhtiar di batas kewajaran. Ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat, bukan ikhtiar janjian pacaran berduaan jalan, bukan ikhtiar itu namanya. Ikhtiar yang melanggar syariat. Nah, Bubun Hadron ini belum nikah semua soalnya. Jadi batuk-batuk dia dengarnya. Ya. Itu bukan bagian. Enggak Habib, ini kan cuma ta'aruf saja. Ta'aruf enggak begitu. Zaman sekarang ta'aruf itu bahasa halusnya orang pacaran. Ta'aruf katanya janjian, jalan-jalan, nonton Fast Furious, baru main film, nonton dia. Iya, jalan berdua. Bukan ta'aruf namanya. Kalau ta'aruf inti datang ke orang tuanya, lihat wajah, ngelihat tangan, selesai pulang, itu ta'aruf namanya. Khidbah, ngelihat saja, enggak pakai pacaran. Kalau zaman sekarang ya tadi pacaran dihaluskan bahasanya ta'aruf, padahal tidak demikian. Nah, jadi kalau ketika sudah terjadi akad nikah tadi, maka dianjurkan, disunnahkan kita membuat daripada walimatul arus, dan itu hukumnya sunnah tadi. Kedua, fungsinya apa itu? Untuk liidharin nikah, untuk menampakkan nikah, ngindarin fitnah, ya kan? Orang bingung loh, tahu-tahu kok
kapan nikahnya kan? Tetangga perasaan nggak diundang, masa tetangga sebelahnya nggak diundang? Akhirnya jadi fitnah. Nah, itu fungsinya nanti atau salah satu hikmah dibalik daripada al-walimah, walimatul arus. Wa yajuz ma tayassar minat ta'am, dan tidak ada ketentuan khusus harus kambing, enggak. Itu Nabi memberikan contoh saja, buatlah walimah walau hanya dengan satu kambing, itu contoh. Terserah kita mau bikin apakah, yang penting ada acara lah, ada makanan, ada yang diundang, itu walimah. Mau bikin soto Banjar kah? Ya, tapi ya keterlaluan juga, masa nikahan soto Banjar yang keluar kan ya. Mau bikin apapun terserah, bebas. Jadi itulah yang namanya tadi al-walimah. Dan hukumnya sunnah wa yajuz, dan boleh tadi dengan makanan apapun yang kita hidangkan. Wa man du'iya ilaiha lazimathul ijabah shaiman kana au muftir. Barang siapa, kata beliau, yang diundang di dalam walimah pernikahan, maka wajib baginya untuk datang. Jadi kalau kita ini ada undangan walimah, hukumnya wajib datang, tapi dengan syarat. Nanti akan dijelaskan, kurang lebih ada 20 syarat. Kalau memenuhi syarat wajib, berdosa kita nggak datang. Kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib, bahkan sebagian keadaan tertentu tidak boleh datang malah kita. Iya. Hampir kebanyakan zaman sekarang orang mengadakan walimah, maaf kata, hampir tidak memenuhi syarat. Jadi kalau sewaktu-waktu ngundang Habib tidak datang, jangan tersinggung. Iya, berarti tidak memenuhi syarat, tidak wajib datang. Bahkan tadi saya katakan di keadaan tertentu bahkan tidak boleh kita datang. Ada beberapa keadaan nanti, ya kita tidak boleh datang malah. Jadi ada banyak sekali syaratnya, ya. Kalau memenuhi dari syarat-syarat tadi, baru wajib datang. Maka kalau memenuhi syarat, orang yang diundang tadi wajib dia untuk datang, baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak. Aduh, bulan puasa nikahnya kecil modal ini. Nikahnya bulan puasa kecil modal. Dikasih kotakan pulang ya. Jadi kalau orang diundang lagi keadaan puasa, mungkin jarang lah orang ada walimah Ramadan ya, di luar Ramadan. Tapi dia ini posisinya lagi puasa. Lagi godok misalkan, lagi godok Ramadan, kemarin banyak bolong digodok pas sakit, atau perempuan lagi haid ya, pas dia lagi godok ada undangan di hari yang sama, maka tetap wajib dia itu untuk datang kalau memenuhi syarat tadi, baik dia puasa ataupun tidak. Fa idza hadara nudiba lahul akal wa la yajib. Dan ketika kita hadir, nah ini dalilnya kita wajib memenuhi undangan walimah tadi. Kata Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Dalam hadis lain dikatakan, idza du'iya ahadukum ila walimati arus falyujib. Ya, dari dua hadis itu yang maknanya kalau kalian diundang kepada satu walimah resepsi pernikahan, kata Nabi, falyatiha, atau dalam riwayat lain falyujib, yang intinya datanglah, kata Nabi. Itu perintah. Dari kalimat datanglah atau kalimat perintah itulah ulama mengambil kesimpulan bahwa datang itu hukumnya wajib asal memenuhi syarat. Dan kalaupun kita datang, sudah nih, kita datang sudah di acara pernikahan tadi, nudibalahul akal, kita disunnahkan makan. Sunnah tidak wajib, wala yajib, kata beliau, tidak wajib. Tapi hampir kita ini kalau datang kondangan pasti wajib makan kayaknya, betul nggak? Rugi nak makan. Apalagi banyak makanannya, pilihannya tadi ya. Sunnah makan tidak wajib, kata beliau. Dan yang milik kita, kalau kita datang ke acara walimah, kita datang, kita makan. Makanan yang menjadi milik kita itu, kata ulama, makanan yang sudah kita ambil, kita sudah ada di mulut kita, itu milik kita. Yang masih prasmanan katakanlah ya, dihidangkan. Yang masih di piring, walaupun di piring kita nih, atau masih di tempat-tempatnya itu bukan milik kita. Sehingga apa? Tidak boleh kita datang nanti pulang dibungkusin. Pernah kita bahas masalah datang ke acara, apapun acaranya, terkhusus walimah atau acara-acara yang lain ya, termasuk Maulid Arba'in nanti itu ya. Kita setiap tahun Maulid itu kita ingatkan, kalau tuan rumah nggak nyuruh bungkus, jangan bungkus.
kecuali memang tuan rumah nyiapinnya makan bungkus take away, dikasih kotakan satu-satu, ya emang buat makan dibungkus. Kalau makan di tempat dine in, jangan di take away. Ini makan di tempat juga, bungkus juga, kecuali tuan rumah ngizinin. Biasanya umumnya banyakan kan makan di tempat tuh, sudah makan, pas pulang banyak sisa nih, buah-buahan apa-apa masuk kotak semua, snack-snack macam-macam. Apa hukumnya kita ngebungkusin makanan yang disiapkan di tempat? Haram hukumnya, hukumnya haram, kecuali tuan rumah ngizinkan, ya tuan rumah ngasih izin, ya sudah bungkusin aja, silahkan. Umumnya tuan rumah ngasih izin, umumnya. Tapi ada juga tuan rumah itu kadang-kadang dia ngarep orang tidak bungkus, ada, maaf kata loh, ada tuan rumah yang seperti itu, dia ngarep mungkin apalagi tamunya banyak kan begitu. Kalau satu orang bungkus semua, akhir tamu yang belakangan tidak kedapetan nanti. Ala kulli hal, jadi kalau kita datang ke acara apapun, kalau tidak disuruh bungkus, jangan bungkus. Kalau sudah dapat izin dari tuan rumah, silahkan, boleh. Termasuk walimatul arus. Datang, yang milik kita itu yang di mulut kita yang kita makan, itu milik kita. Selebihnya bukan milik kita. Sehingga tidak boleh dibawa bungkus. Apa namanya, bawa kresek deh. Ya. Bawa plastik putih 3, ini 1 buat rendang, 1 buat opor, 1 buat kambing, yang 1 buat kue-kuenya, lengkap. Berangkat tidak bawa tas, pulang penuh tasnya, ya. Jadi jangan dibawa, hukumnya haram. Jadi yang milik kita itu cuman yang kita di mulut kita saja, yang kita makan, selebihnya tidak boleh. Fa in kana sha'iman tatawwu'an lam yashuk ala sahibil walimah shaum fa itma shaum afdal wa in syaqqa alaihi shaum fal fitr afdal. Lalu berikutnya kata beliau, seandainya tadi kan dikatakan dalam keadaan puasa ataupun tidak, kalau kita diundang memenuhi syarat kita wajib datang. Yang jadi masalah gimana kalau kita lagi puasa sekarang? Katakanlah kita ini lagi puasa Senin Kemis, pas ada saudara, teman, kerabat dia nikahan hari Kemis, undangannya hari Kemis, kita ini lagi puasa, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Puasa wajib tidak ada pembahasan, khusus puasa ini kita lagi puasa hari Kemis, lagi puasa sunnah, diundanglah, datang kita. Apa hukumnya kita makan? Apakah puasa kita batalkan, kita makan di situ, atau kita lanjut puasa datang? Ya, ini kita bicara hukum, bukan bicara amal. Kan hukum sama amal itu berbeda nanti. Hukumnya A, amalnya lain. Saya jelaskan hukumnya dulu. Kalau kita lagi puasa, kata ulama, ya, seandainya si tuan rumah ini dia tuh pengennya kita makan. Kalau kita tidak makan, mungkin dia kecewa, kesel, bisa ya tidak enak hati. Maka afdolnya bagi kita untuk batalkan puasa. Batalkan puasa kita, jangan sampai mengecewakan orang nanti. Tetapi kalau tuan rumahnya biasa-biasa saja, mau makankah mau ndakkah tidak ada urus, kata tuan rumahnya. Tuan rumah kan umumnya sibuk ngurusin, dia nggak ngurus kita mau makan mau ndak. Kalau tuan rumah itu sama saja, artinya dia nggak peduli kita mau makan mau ndak, maka lebih bagus kita masih tetap pertahankan puasa. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan, wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdalu. Kalau kita diundang kita lagi puasa, ya tadi kalau orang tuan rumahnya itu berat hati kita tidak makan, maka afdalnya kita batalkan puasa, khusus puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan sama sekali. Kalau puasa qadha misalkan, puasa nadar, tidak boleh kita batalkan. Khusus puasa sunnah tadi lihat tuan rumah pengennya kita makan. Nah, tadi nanti tergantung hubungan kita sama tuan rumah, ya kan? Kalau hubungan kita cukup dekat, cukup baik sama tuan rumah, kok biasa diperhatikan. Dilihatnya kita nggak makan, dipaksanya, ya, disodorkannya, bahkan diambilkannya, kecewa dia kita nggak makan, ya bagus kita batal puasa. Tapi kalau dia sama saja, maka lebih bagus lanjut puasa. Itu hukum. Amalnya bagaimana? Amalnya kita kebanyakan kalau sudah ada undangan batal puasa. Tidak ada urusan sama tuan rumah, betul nggak? Hukum sama amal beda kadang-kadang. Hukumnya ya tadi ada rincian hukumnya, tapi amalnya, oh ini besok ini sudah puasa nih, pagi-pagi baru lihat ada undangan lagi hari ini, udah batal wassalam, makan siang di undangan ini. Amal kita biasanya kita membatalkan daripada puasa tersebut.
wali wujubil ijabah syurut, di antara kata beliau untuk hukum wajib diundang tadi ya, atau wajib datang untuk memenuhi undangan itu ada syarat, kurang lebih ada 20 syarat. Salah satunya alla yakhus bihal aghniya dunal faqir. Tidak boleh menghususkan ngundang orang kaya tapi tidak mengundang orang miskin. Maksudnya undangan itu tidak dihususkan, oh ini khusus tamunya VIP, jadi tamunya pejabat-pejabat aja, orang-orang kaya, pengusaha. Orang-orang biasa nggak mau diundang. Tidak wajib kita datang, tidak wajib kita datang. Kalau dia ngundangnya tuh milih-milih. Lain kenapa tidak diundang nih orang miskin? Tidak kenal ya lain cerita. Kalau emang tidak kenal lain cerita. Dia kenal ada orang kaya, tetangganya lah ada kaya ada miskin, yang diundang tetangga yang kaya aja, yang miskin tidak diundang. Maka kita yang demikian tidak wajib untuk datang kalau dia pilih-pilih di dalam mengundang ya orang untuk datang, karena dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Nabi syarut ta'am, itu seburuk-buruk makanan kata Nabi. Seburuk-buruk makanan orang yang mereka itu membuat makanan tapi menghususkan orang untuk makan. Tadi orang kaya saja yang diundang tapi orang miskin tidak. Maka wal iyadu billah min dzalik, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya di antara daripada syarat kita itu ya, berapa? Yang pertama ya. Dan kalau kita tidak ada undangan jangan datang. Kalau tidak ada undangan jangan datang. Ini lewat pas jam makan siang kan. Wih, ada acara ini. Main masuk aja. Ngisi apa? Daftar tamu, bawa amplop isi 2.000. Modal 2.000 makan siang kenyang. Dah diundang. Wal iyadzubillah. Orang yang tidak undang ya, tapi dia datang itu namanya tufaili namanya. Hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa disebut tufaili? Dulu ada orang namanya Tufail di zaman Nabi. Ya, Tufail ini kalau ada acara dimanapun tidak diundang dia datang. Lain kalau acara terbuka untuk umum, silahkan, tidak ada pengkhususan tadi kan ya. Kalau orang walimah kan umumnya pakai undangan. Ya, si fulan bin fulan dan keluarga atau dan istri, ada undangan secara identik. Tetapi kalau kayak undangan umum Maulid Nabi itu kan tidak ada undangan secara khusus. Kita lihat di sosial media Facebook, ada majelis malam ini, datang silahkan, bagus ya, terbuka untuk umum muslimin dan muslimat. Tapi kalau acara nikahan acara-acara walimah yang lain pun sama, kalau nggak diundang jangan datang. Kadang-kadang sudah nggak diundang disindirnya lagi. Iya, yang punya acara disindirnya, diteleponnya, nggak undang saya kah katanya. Jadi dulu namanya Tufail, dia suka datang ketika ada acara dimanapun ngikut makan ya. Sehingga ya, jadi peribahasa akhirnya. Namanya melekat bagi siapapun orang yang datang ke ke acara tanpa undangan, namanya Tufaili. Dan itu dilarang di dalam syariat.